Oke, sebelum video dimulai, gue minta ke kalian untuk like dan komen apapun di video ini, karena satu komen dari kalian bisa mendekatkan diri dengan gue sebagai seorang teman. Asik. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Jangan! Oh! Hai guys, sesuai postingan di komunitas. Anjing, ini siapa cok yang pilih nggak usah diupload? Maka sesuai jumlah suara, gue akan membawakan kalian sebuah kisah yang sangat menggelikan. Karena jika manusia berbatang yang menonton ini, titiknya bisa mengalami mati rasa. Oke, tanpa berbacot real lama lagi, mari kita gaskan. Kisah yang sangat menjijikan ini dibuka dengan sebuah percakapan yang sangat langka. Rencananya pemerintah akan membangun perumahan untuk rakyat miskin di lahan kosong ini, Ustadz. Wak. Selagi Babang Tara meet and greet dengan Pak Ustadz, ada seorang babang yang lagi lomba lari akibat skin wajahnya sangat beruntusan sampai dikira makhluk mitologi. Di mana begunal ini pun berusaha mencari tempat sembunyi ke sebuah rumah kosong hingga para warga tak berani mendekat ke sana sebab baunya seperti sempak kunti yang belum dicuci dari sejak kematiannya. Namun beruntung dari kejauhan Pak Ustadz berhasil melihat warga yang demo dengan rumah kosong, bukan demo di depan gedung DP. Berhenti! Hei, minggir lu! Jangan sok jadi pahlawan! Buset, dia ngomong gitu sama Pak Ustadz. Kagak punya tata krama cuy. Di sana Pak Ustadz mencoba melerai perbacotan para begunal NPC kagak tahu diri ini yang awalnya mereka semua kagak mau denger. Tapi setelah Pak Ustadz mengeluarkan ceramah no jutsunya, sebuah jutsu yang bisa menaklukkan hati begundal, akhirnya mereka pun mau pulang dan sadar diri kalau mereka semua hanyalah seorang NPC. NPC banyak gaya. Di sisi lain ada seorang pria bernama Burhan yang titiknya mengalami PMS. Gelibet gua cuy. Kala itu ia pun diantar menggunakan mobil idaman bapak kalian yang lahir tahun sebelum Wakanda merdeka, dan saking sakitnya itu titit, si Burhan sampai memeganginya dari luar karena selalu mengeluarkan darah yang entah karena apa gua kagak tahu. Lebih ke pura-pura nggak tahu sih. Ketika sampai di rumah sakit, tentunya sang dokter bukan mengatakan saya sudah berusaha semaksimal mungkin, melainkan mengatakan Burhan terkena sebuah penyakit titit akibat ia suka melakukan seks bebas, tapi bukan dengan sebuah serabi, melainkan terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca. Lebih baik Anda meninggalkan kebiasaan buruk berhubungan seks secara bebas. Tapi kan ada obatnya. Bapak kau obatnya. Kalau elu kena menular ke yang lain blok, gitu aja terus sampai tukang bubur naik haji keganti jadi tukang bubur naik Harley. Sepulangnya dari dokter, datanglah manusia yang kurang ditempeleng agar bisa kembali ke setelan pabriknya. Kok ada ya orang seperti ini? Bi, kok jadi bengong sih? Gua nggak habis thinking sama prinsip perwariaan cuy. Di sana pembantu Burhan pun menyampaikan pesan ke bosnya kalau tumbar proyek pencoblosannya sudah datang. Padahal pemilu udah lewat masih aja nyoblos. Karena saat Burhan keluar kamar, ia menyuruh temannya yaitu Mardi untuk masuk kamarnya langsung agar bisa melakukan sebuah ritual peperangan antar rudal. Anjas, ngapain itu anjing? Kagak pakai baju. Setelah walk. Aku dengar kamu sakit. Kok malah kayak kuda liar gitu sih? Buset, rudal Ferrari cuy. Kuda liar. Nggak sekalian, rudal partai. Di malam itu mereka pun datang ke sebuah kafe remang-remang tempat para jomblo Yanti dan jomblo Yanto mencari pasangan, termasuk Burhan yang tiba-tiba menghilang mencari rudal yang baru. Mau ngapain om? Udah bosen sama rudal balistik Mardi cuy. Karena kejadian tersebut, selama di perjalanan Mardi cuma bisa diem seperti beberapa woman yang ketika keinginannya tak terpenuhi, cueks. Mendingan kamu putusin aku aja deh. Oke, silakan turun. Mamam. Makanya bang, besok-besok kalau mau bilang gitu minimal pas sudah sampai di rumah kan ya. Ketika sampai di rumah, Burhan diperkenalkan oleh seorang woman bernama Lisa Blackeren yang dimana orang tua Lisa bermaksud menjodohkan Lisa dengan Burhan sebab belum mengetahui siapa sosok Burhan yang memang tak selera dengan serabi legit. Nah, keesokan harinya Lisa pun mencoba menggoda Burhan dengan skinnya yang begitu mantap jiwa pada zaman kolonial. Skin dedemenan Belanda ini cuy. Di sana Lisa menawarkan Burhan makan siang, namun makan siang yang dimaksud bukan mencaplok sebuah hidangan dan meminum teh sisri rasa gula darah,
melainkan menawarkan Burhan untuk menyantap dirinya di sebuah ayo dong. Kalian cek. Mungkin dia masih malu-malu. Penyimpangan, oh penyimpangan. Berita mengenai Burhan pun sudah tersebar luas di penduduk kampung yang akan dijodohkan dengan Lisa. Bahkan beberapa dari mereka udah tahu kalau selera Burhan bukan seorang serabi, melainkan sebuah penyimpangan. Pucek kata gue teh. Visi misi lu apa cuy? Meet and greet sama terowongan yang menghitam. Suatu hari saat lagi sarapan, Burhan pun mengenalkan santapannya setelah putus dari Mardi, yang dimana babang ini lulusan Amerika jurusan top global pernukliran. Produk Amerika nih cuy. Yang tentunya membuat Burhan otosak nih plus sangat cinta dengan beliau. Aku makin sayang sama kamu. Sama Den, aku juga makin sayang sama kamu. Anjas, jijik kali gua cuy. Setelah menyatakan perasaannya, Burhan pun pergi belusukan untuk membantu sesama umat manusia berhubung konten kreator pembagi sedekah sambil direkam belum ditemukan di era ini. Saya antar ya Bu ya. Ya, saya bantu ya. Asik. Nah, ketika sampai di tempat tujuan, si mak yang matanya belum diinstal penglihatan ini menyuruh anaknya yaitu Samsul mengantar Burhan keluar. Yang rupanya si Burhan mulai tergoda dengan rudal yang belum matang bahkan belum berbuah lebat kepunyaan Samsul. Kamu kelas berapa sih? Kelas 1 SMP om, tapi lagi nggak sekolah om. Loh, kenapa? Soalnya Soalnya udah malam om. Jokes bapak-bapak cuy. Keesokan harinya Burhan pun membiayai sekolah Samsul sekalian mengajaknya jalan-jalan ke sebuah restoran pre-chicken. wah om, enak sekali ayam ini om. Run kids, run. Nanti habis makan, ke rumah Om dulu bentar ya. Nah itu dia, buset, bisa-bisanya nafsuan sama usar FF. Singkat cerita, saat sampai di rumah lebih tepatnya di kamar, Samsul pun disuruh reban santuy oleh Burhan dan tiba-tiba sebuah pengunboxingan pun terjadi, di mana Burhan langsung menikmati terowongan yang masih versi beta belum tercipta 100%, sampai-sampai ketika Samsul pulang ia terlihat seperti orang kebelet boker. Pak Burhan, Iya Bu. terima kasih ya sudah berbaik hati sama Samsul. Wah, baik banget. Malam harinya saat tertidur, what the hell, apa-apaan ini? KPI mana KPI woi? Bisa-bisanya yang gini dulu lulus sensor cuy. Burhan pun mulai memegang beo kesayangannya karena tadi telah memaksa masuk ke sebuah terowongan yang tak seukuran dengan dirinya. Terlebih lagi akibat kejadian tadi siang. Sumpah ini film lebih horor ketimbang siksa dubur cuy. Siksa kubur. Karena terkena azab yang begitu instan, Burhan langsung kena mental, begitu juga dengan pacarnya, sehingga ia langsung dibawa ke rumah sakit untuk menerima suntikan maut yang diisi campuran kencing titan, agar bisa mengurangi efek kesakitan beo kesayangan Burhan. Bang, tobat bang. Serabi enak loh bang, serius dah. Hari demi hari kini penyakit Burhan makin parah, yang dimana mulai muncul sebuah totol-totol di bagian tangannya, bahkan mengalami demam parah. Terlebih lagi meskipun udah meminum obat pemberian dokter secara barbar alias melebihi resep, kini yang ada Burhan bukannya sembuh melainkan malah berganti skin dengan rupa yang sangat eksotis. Buset, jerawat titan anjing. Akibat penyakitnya, kini Burhan sempat menghilang dari LAN yang ketika pulang satpam sampai tak mengenali penampilannya sebab terlalu tidak good looking. Apalagi saat memaksa masuk ke dalam, Burhan pun mengsurpreskan orang tuanya dan orang tua Lisa dengan penampilannya. Namun emak Burhan yang tak percaya itu anaknya, ia pun menyuruh satpam mengusir Burhan dari rumahnya. Karma is real cuy. Nah keesokan harinya orang tua Burhan pun mulai bingung mencari anaknya, dan ketika mencari ke proyek tempat biasa nongki, buildernya pun bilang kalau Burhan telah terkena penyakit limited edition seperti sepatu homipet, makanya memilih mengasingkan diri, sehingga mereka baru sadar kalau orang yang datang ke rumahnya semalam adalah anaknya. Di sisi lain, terlihat Ustadz di awal film sedang melakukan ceramah dengan para barudak minion kampung yang niat mengpoligami tapi berhasil disadarkan kembali ke jalan kebenaran. Lalu tak berselang lama, ngesponlah Burhan ke sana dan dilihat oleh Pak Ustadz muda ini. Namun bukannya kena mental setelah mencium bau Burhan seperti sempak dari zaman kolonial, yang ada Ustadz muda ini membiarkan Burhan masuk untuk bercurhat ria tentang wajahnya yang kini dianggap makhluk mitologi oleh para warga dan suka dikejar-kejar untuk dimuseumkan.
Apalagi sang ustadz ini memberi sebuah tips agar penyakit Burhan bisa hilang dengan membaca doa-doa bersama-sama. Sehingga bim salah bim, Bima Lampung, Bima Sakti. Cah! Anjas, langsung blow up. Alhasil wajah Burhan pun udah bisa membaik dan film ini bisa ditutup dengan Burhan yang berjanji tak akan memainkan rudal lagi kecuali lagi sendirian. Tamat? Oke, sekian dulu ceritanya, dan untuk pesan immortalnya ya kalian tahu sendirilah. Ngapain suka rudal selama serabi topping fla vanilla lebih nikmat cuy. Oke, gua Wisnu. Stay halal brother.